Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Arnaningsi. Saya adalah mahasiswi PIAUD UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya adalah salah satu mahasiswa yang melakukan KKN DR di Desa Dadapan. Untuk kegiatan kali ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat di mana saya mengusung judul mengenai positive parenting, strategi membangun pendampingan yang positif untuk anak pada masa pandemi di Desa Dadapan, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Jadi sebelum memasuki materi lebih lanjut, apa sih itu parenting? Parenting itu artinya adalah pola asuh, di mana sikap orang tua untuk mendidik, mengasuh, dan merawat anak serta mendampingi anak itu menjadi pembahasan utama. Untuk anak, apa sih manfaatnya parenting ini? Manfaatnya supaya anak itu bisa mengenal nilai-nilai yang ada di lingkungan mereka, sehingga anak itu bisa diterima baik oleh lingkungan. Nah, lalu apa sih tujuan dari parenting ini? Tujuan dari parenting ini agar anak bisa menghabiskan banyak waktu dengan orang tua mereka, waktu yang bermakna tentunya. Lalu anak-anak juga bisa mendapatkan nilai-nilai baik atau menyerap nilai-nilai baik yang ada di lingkungan mereka. Lalu bagaimana sih parenting pendidikan anak pada masa pandemi COVID-19 saat ini? Yang pertama tentunya orang tua itu harus mengetahui fungsi dari orang tua atau peranan dari orang tua itu ketika di rumah itu apa sih? Nah, seluruh kegiatan belajar siswa itu kan saat ini dilaksanakan di rumah dengan bimbingan orang tua. Karena peranan orang tua itu adalah untuk mendidik anak, mengasuh anak, dan merawat anak, maka orang tua itu memiliki tugas tambahan. Nah, tugas tambahannya itu adalah orang tua harus mengetahui pengembangan karakter, kepribadian anak, sekaligus juga membantu anak untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka. Bahkan materi itu kan tidak dijelaskan oleh guru, tetapi hanya diberikan, dan orang tua itu harus mengetahui atau memahami materi yang telah diberikan dan disampaikan oleh anak sekaligus menyelesaikan tugas. Ya, ini merupakan situasi yang berat bagi beberapa orang tua, bahkan mayoritas orang tua pun mengeluhkan hal yang sama. Anaknya yang sulit untuk menyerap materi, lalu anaknya yang motivasi belajarnya menurun. Nah, di sini saya memiliki beberapa tips dan trik untuk mendampingi anak ketika belajar di rumah. Bagaimana peran orang tua menjadi sahabat belajar anak di rumah? Yang pertama, ubah pola pikir. Orang tua adalah teman bagi anak. Teman artinya sama-sama dan juga setara, saling bekerja sama, membuat kesepakatan bersama, berkomunikasi, dan saling terbuka. Apa sih manfaatnya kita berkomunikasi dengan anak kita? Beberapa orang tua mungkin ada yang menyepelekan, anak saya tuh susah banget kalau diajakin bicara. Anak saya ini terlalu tertutup. Anak saya ini dan banyak lagi anak saya nih gini gitu kan ya. Tapi kita harus merubah pola pikir kita. Dalam satu hari ada 24 jam dan orang tua harus menyempatkan berbincang dengan anak, mengomunikasikan atau membicarakan hal yang baru saja terjadi. Anak menyadari bahwa ibu saya ini adalah teman baik bagi saya gitu. Dia adalah tempat saya untuk bercurhat. Beliau adalah orang yang bisa saya andalkan, seperti itu. Sehingga ketika ada masalah dalam keseharian mereka, orang tua lah orang yang pertama menjadi pelipur lara mereka, memecahkan masalah bersama, seperti itu. Yang kedua yaitu fokus kepada keterampilan anak. Banyak orang tua yang menuntut anaknya untuk sempurna 100%. Anakku bisa membaca, anakku bisa berhitung, anakku bisa banyak hal, dan orang tua di situ ternyata melakukan kesalahan. Karena anak itu memiliki
tempo perkembangan masing-masing. Biasanya anak itu bisa menulis tapi dia lemah pada hal membaca, dia pandai berhitung tetapi dalam hal menulis dia masih kurang. Nah, itulah perannya orang tua untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan anakku gitu. Nah, untuk bisa fokus kepada keterampilan, orang tua itu lebih baik saat pandemi ini fokus kepada keterampilan hidup sehari-hari, belajar, keterampilan untuk belajar, keterampilan bagaimana anak di kehidupan sosial mereka, lalu keterampilan anak untuk mengenali emosinya dan bagaimana caranya untuk mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan mereka. Banyak anak-anak yang hanya suka menangis, hari-hari dia marah. Nah, di sini tugas orang tua untuk bertanya. Kalau tidak bertanya, tugas orang tua adalah merangsangnya untuk mengungkapkan, sebenarnya apa sih dek perasaanmu hari ini, gimana sih, apakah kamu sedih, apakah kamu marah. Lalu di situ harus ada solusi. Jadi adik marah, jadi kamu marah, apa yang membuatmu marah, dan bagaimana sikap untuk menyikapi kemarahan itu harus kita kenalkan juga kepada anak. Dan yang tidak kalah penting adalah mengajarkan anak untuk mandiri dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang selanjutnya, yang nomor 3 itu adalah orang tua sebagai pelindung. Jadilah teman, belajar mengenai banyak hal, terutama tentang kesehatan saat ini, karena hal tersebut sangat dibutuhkan. Banyak sekali berita-berita hoax yang harus kita tahu informasinya dari mana. Kita harus memilih informasi yang benar yang mana, supaya kalau kita memiliki bekal, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak apa itu coronavirus, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara pencegahannya, supaya kesehatan dan keselamatan anak itu tetap dapat kita lindungi. Lalu yang keempat, menyenangkan dan nikmatilah. Ya, kenapa harus menyenangkan? Tanpa kita sadari, hal-hal yang ada di rumah, hal-hal kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah itu ternyata bisa kita setting, bisa kita atur supaya kegiatan itu menyenangkan. Kita bisa melakukan bersama anak, misalnya bermain, berolahraga, ataupun melakukan hobi bersama-sama. Biasanya kan kita misalnya masak di dapur, ibu-ibu, bunda-bunda semua masak di dapur. Biasanya kita marahin anak, ih ngerusuhin gitu, kalau bahasa Jawanya ngerusuhi. Padahal di situ banyak proses yang bisa kita ambil ketika kita memasak bersama anak. Misalnya tentang pengenalan api, air, banyak hal pokoknya. Karena kecakapan hidup anak itu tuh tidak serta-merta begitu saja terjadi, tapi harus melalui proses. Sehingga ketika kita masak bersama, anak bisa menghargai makanan. Begitu sulitnya untuk membuat makanan itu, sehingga anak bisa menghargai kalau makanan itu harus kita makan, tidak boleh kita buang. Makan makanan yang 5 sehat 4 sempurna, itu kan sangat penting. Jadi ayo mulai dari sekarang libatkan anak dalam segala hal, mau itu hobi kita, mau itu kegiatan kita sehari-hari, ataupun bermain. Sempatkan bermain dengan anak. Lalu yang kelima, semua hal yang sudah kita bahas tadi tidak lengkap atau pasti ada kurangnya keesokan harinya. Oleh sebab itu, kita tuh harus konsisten supaya kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan bunda-bunda semuanya. Misalnya apa yang telah saya sampaikan hanya bunda-bunda terapkan dalam 1 hari, itu tidak mungkin akan sukses, bunda. Jadi harus ada kekonsistenan. Meskipun sibuk, meskipun sedang kecapean, sedang ada kecemasan dalam diri, gejolak-gejolak yang timbul dalam diri kita, tetapi jadikan anak sebagai hal-hal yang membuat kita senang, membuat kita bahagia bersama mereka, sehingga kehidupan kita ini menjadi nikmat. Meskipun dalam 1 hari itu mungkin hanya sempat beberapa jam bercerita dengan anak, berbincang-bincang sebelum mereka tidur, itu ternyata sangat bermanfaat.
Nah, itu tadi peran orang tua menjadi sahabat pendamping belajar anak di rumah. Selanjutnya, ada tips dan trik bagaimana pelaksanaan pendampingan anak di rumah saat belajar itu menjadi sangat efektif. Yang pertama adalah memahami gaya belajar anak. Anak itu adalah sosok yang sangat unik, Bunda. Jadi, ada anak-anak yang lebih condong kepada hal-hal yang visual, ada yang auditori, dan kinestetik. Nah, apa sih itu visual? Visual itu ketika anak senang melihat antara koordinasi matanya, koordinasi anggota gerak tubuhnya. Lalu auditori itu lebih menekankan kepada hal-hal yang mereka dengar. Lalu kinestetik itu dia suka bergerak. Misalnya kita bisa memberikan fasilitas seperti bermain, bagaimana caranya dia belajar melalui gerakan, bagaimana mereka dapat berpetualang, mengeksplorasi, dan mengekspresikan hal-hal baru yang mereka temukan. Orang tua sebaiknya memiliki cara untuk mendampingi anak belajar di rumah. Nah, peran orang tua sekarang itu kan sangat bertumpuk-tumpuk, termasuk juga untuk menyampaikan materi kepada anak. Banyak orang tua yang kesulitan untuk menyampaikan materi karena materi anak yang sudah sulit, orang tua yang sulit untuk menjelaskan, anak yang kemampuan menyimaknya atau konsentrasinya itu rendah. Nah, cara yang bisa dilakukan itu yang pertama bisa menggunakan banyak gambar daripada kata. Jadi ketika kita menyampaikan materi kepada anak, kita bisa menggunakan banyak gambar daripada kata-kata. Yang kedua, menggunakan alat peraga. Jadi Bunda semua bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah itu sebagai media untuk demonstrasi. Lalu penataan ruang belajar yang nyaman dan menggunakan dekoratif hasil karya anak. Jadi anak-anak itu kan biasanya kalau sedang membuat suatu karya, ketika karya tersebut sudah jadi, mereka itu timbul kebanggaan di dalam diri mereka. Dan ketika karya mereka itu kita hargai, karya mereka itu kita gunakan sebagai dekoratif, itu kemungkinan bisa membuat semangat anak kembali untuk membuat karya-karya itu timbul. Yang keempat adalah belajar melalui film yang berhubungan dengan informasi yang harus dipelajari anak. Nah, ini manfaatnya ada media YouTube, ada media sosial lainnya. Kita bisa memanfaatkan bukan hanya untuk media komunikasi, bukan hanya untuk media hiburan, tetapi sekaligus untuk media informasi. Di dalam handphone itu tidak serta-merta kita tidak boleh, anak tidak boleh memegang HP, anak tidak boleh memfungsikan HP. No, tidak, Bunda. Jadi sebenarnya kita boleh mengenalkan HP, tapi untuk hal-hal yang positif dan penuh pendampingan. Artinya HP itu bukannya negatif ya, tapi negatif itu karena banyak orang tua yang menggunakan HP untuk biar anaknya diam nih, biar dia diam, biar nanti kalau saya ngapa-ngapain, saya beres rumah, anak saya tuh diam gitu di tempat karena megang HP. Enggak. Yang selanjutnya yaitu belajar dengan teknik bercerita. Anak itu biasanya kalau suruh baca, suruh ngeliat, suruh dengerin itu emang kadang-kadang beberapa anak itu mereka sulit, mereka itu tidak tertarik. Tapi kita bisa menggunakan metode bercerita. Kenapa bercerita? Karena ketika kita bercerita itu banyak hal-hal sederhana yang bisa kita sampaikan kepada anak. Kita bisa menyampaikan dengan bahasa kita yang sederhana, kita bisa memunculkan imajinasi anak, begitu. Jadi anak di situ tidak malas untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Saya pernah mendampingi adik saya untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Jadi awalnya dia merasa, banyak banget sih, ribet banget tugasnya. Udah belum apa-apa, mereka udah nyerah dulu, udah sedih dulu, udah putus asa. Tapi ketika saya, ayo kita kerjain bareng, kamu mewarnai yang ini ya, nanti Mbak Evi mewarnai yang ini, aku udah ngerjain yang ini, sekarang kamu.
Nah, itu di situ anak tuh penuh tantangan untuk menyelesaikan tugasnya. Di sana dia ternyata menjadi semangat, dan banyak sela-sela, banyak cerita yang bisa saya sampaikan ketika di sela-sela saya membantunya untuk mengerjakan tugas. Anak itu kan kalau mengerjakan tugas dalam keadaan sedang konsentrasi. Jadi ketika dia konsentrasi dan kita memasukkan bahasa-bahasa kosakata baru yang bisa mereka dengar, ternyata itu tuh waktu yang sangat efektif. Nah, bercerita itu bisa kita gunakan, misalnya kita mewarnai anak laki-laki dan anak perempuan. Di situ kita masukkan kosakata baru seperti warna, seperti ini adalah bajunya, ini adalah celana, ini sepatu. Lalu cerita dulu pernah loh kita gini. Lalu menyiapkan lingkungan belajar anak yang ada di lingkungan sekitar. Ternyata lingkungan sekitar ini banyak sekali hal yang bisa kita ajarkan. Kita tidak perlu mengajarkan tentang kutub utara, kutub selatan, tetapi kita mengajarkan dulu tentang lingkungan sekitar kita yang ternyata tuh sangat-sangat kompleks, Bunda. Jadi misalnya bunga-bunga yang ada di depan rumah kita, tanaman yang ada di depan rumah kita, benda-benda yang ada di rumah kita, jumlahnya ada berapa, lalu budaya, sosial budaya yang ada di lingkungan kita, yang kita ajarkan kepada anak itu ternyata bisa lebih mendorong anak mengetahui dunia mereka. Kita mengajarkan hal-hal yang jauh dari situ. Misalnya kita sudah mengajarkan anak tentang ayam kalkun, tapi anak tuh belum tahu ayam itu yang seperti apa, ayam jantan dan ayam betina yang mana. Padahal di dekat rumah kita ada loh ayam jantan dan betina. Mengapa kita belum mengajarkan itu kepada anak gitu? Nah, itu kan proses yang belum sesuai atau tidak tepat untuk usia mereka. Mana yang kita harus dahulukan dan mana yang harus kita sampingkan dulu, itu harus kita benar-benar perhitungkan. Ada lagi cara efektif untuk ibu-ibu di rumah yang akan menyampaikan materi kepada anaknya, yaitu dengan metode diskusi. Kenapa diskusi? Karena di dalam diskusi itu ada masalah. Masalah itu untuk kita selesaikan. Ketika kita dengan anak itu saling menyelesaikan masalah, di situ ada diskusi, saling berbincang, saling komunikasi, dan kita dan imajinasi anak juga akan gagasan atau ide itu, terobosan baru itu akan muncul dari anak dengan sendirinya. Tidak banyak dari orang tua yang mengetahui materi itu, tapi ketika kita saling berkomunikasi, kita mencari solusi, kita mencari masalah apa sih yang ada di tugas kita ini, nah kita pecahkan bareng-bareng. Nah, itu ada kebersamaan, ada tanggung jawab, dan juga ada kemandirian dari anak untuk mengerjakannya bersama ibu-ibu atau bundanya atau orang tuanya yang ada di rumah. Daripada anaknya kita tugas-tugas itu kita selesaikan sendiri, orang tua menjadi palang sendiri, orang tua menjadi pusing karena tugas-tugas anaknya yang bertumpuk. Lebih baik kita mengajaknya untuk diskusi, kita mengajaknya untuk bercerita, dan kita mengajaknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibu merupakan pengasuh pertama pada anak, termasuk dalam hal belajar dan mengembangkan hubungan yang sehat dan positif terhadap lingkungan. Anak yang memiliki kedekatan dengan ibu lebih merasa percaya diri dan lebih mudah dalam bersosialisasi. Dengan begitu, anak dapat meraih 5 potensi prestasinya kelak, yaitu berpikir kritis, bantu tumbuh kembang, supel, percaya diri, dan mandiri. Krista Farizal, MPSI, Psikolog Anak. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.